Nah, supaya itu bisa kita pakai, maka untuk nilai mutlak Xn kurang nilai mutlak X, diambil K-nya siapa? Halo? Kalau begitu itu K epsilonnya itu harus jadi itu tahu apa? Mutlak K epsilon harus... juga gitu. No. Diambil K-nya sama dengan siapa supaya nilai mutlak Xn min X, nilai mutlak X kurang dari nilai mutlak Xn min X kurang dari nilai mutlak X itu kurang dari epsilon hanya jika N lebih dari sama dengan K epsilon yang atas tadi loh, Nang. Ya kan? Nah, supaya kita pakai itu, bisa pakai itu, kita pakai itu tidak sama itu bisa kita gunakan, maka K yang kita ambil untuk menunjukkan bahwa nilai mutlak Xn kurang nilai mutlak X kurang dari X nilainya. Kan kita maksa kan harus cari K-nya berapa gitu kan. Kalau kita mau buktikan menggunakan definisi limit barisan di awal-awal dulu kan gitu. Coba cari tunjukkan bahwa ini limitnya sekian. Kita cari K-nya berapa supaya nilai mutlak itu kurang dari epsilon, gitu kan? Nah, ini sudah diketahui bahwa barisan Xn konvergen ke X alias untuk setiap epsilon bla 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 dan N lebih dari sama dengan K epsilon. Oke, halo gimana? Halo. Iya Bu, agak bingung Oke, juga Bu. K-nya itu. Nah, gini Mas, untuk coba di ini ya, dari definisi ya, ini ya ditunjukkan definisi 313 ya. Ketika kita mau membuktikan bahwa sebuah barisan itu konvergen ke X, maka kita harus bisa menunjukkan ada K epsilon untuk setiap epsilon, gitu ya. Jadi untuk setiap epsilon yang lebih dari 0 ada. Nah, ada K epsilon elemen dari N sedemikian hingga untuk setiap N yang lebih dari K epsilon berlaku itu mutlak dari Xn min X kurang dari epsilon, gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar kita menunjukkan bahwa oh nanti ketika kalau saya nih gitu, kalau saya mau menunjukkan bahwa barisan harga mutlak gitu ya, barisan dari harga mutlak Xn itu konvergen ke mutlak X, tidak hanya kita menunjukkan bahwa mutlak dari mutlak Xn min X itu kurang dari epsilon, tapi kita juga harus bisa menunjukkan siapa nih K epsilon yang bisa kita pilih ya,
yang bisa kita pilih sehingga berlaku itu. Oke. Siapa nih Kak epsilonnya? Coba kalau kita pilih, nah, dari yang kita punya dulu apa? Yang kita punya dari apa namanya? Dari soalnya, dari teoremanya kita punya apa nih? Halo, halo. Suara saya terdengar kah? Halo, suara saya terdengar? Terdengar. Dengar, Bu. Terdengar Oke, Ibu. terdengar. Oke, kita coba apa namanya korek dulu ya. Kita punya apa sih di situ? Nah, di teorema 329 yang kita punya adalah barisan Xn itu konvergen ke X. Gitu ya. Ketika saya punya barisan Xn itu konvergen ke X, tunjukkan gitu ya, tunjukkan bahwa ketika saya punya barisan harga mutlak gitu ya, barisan dari harga mutlak Xn itu dia juga akan konvergen ke mutlak X. Yang kita punya adalah barisan X konvergen ke X dulu. Barisan Xn konvergen ke X. Kalau barisan Xn konvergen ke X artinya apa? Apa artinya? Itu, Bu. Ada N lebih besar sama dengan K epsilon sehingga mutlak Xn dikurang X kurang dari epsilon itu, Bu. Oke, coba itu ditulis dulu coba. Oh, yang ini, Bu. Ini Ke ini ya, sehingga ini. ke apa namanya, anot aja wes biar runtutannya enak. Di kok anot. Whiteboard aja. Saya pindah ke whiteboard ya. Oke. Oke. Untuk makanya kok nggak nyodok. Ini untuk teorema 329 ya. 32. Yang kita punya apa? Barisan X dari Jawabku nih biar nggak Xn. ketok. Oh, enggak kelihatan siapa. Ini otomatis yang sebelumnya soalnya. Mana wes? Rujukannya mana ini? Nah, oke. Teorema 329. Yang kita punya limit Xn dia sama dengan X. Ya. Kok udah ada orang berdua-berdua ya? Ayo, anak-anak wongnya. Kita tidak lagi. Buktikan bahwa limit dari barisan mutlak Xn dia akan konvergen ke mutlak. Ya. Oke, untuk buktinya kita punya apa dulu? Yang kita punya apa? Limit Xn sama dengan X. Oke, kita punya limit dari Xn
sama dengan X. Artinya? Yuk, silahkan dituliskan. Adakah untuk setiap epsilon yang lebih dari 0 ada K epsilon elemen dari N sedemikian hingga untuk setiap N yang lebih dari sama dengan K epsilon, maka mutlak Xn min X dia kurang dari epsilon. Oke, kita punya itu ya. Lalu, apa yang akan kita tunjukkan? Akan ditunjukkan apa? Limit dari mutlak Xn sama dengan mutlak X. Akan ditunjukkan untuk setiap. Oke, ini anggap epsilon 1 ya. Ini epsilon 1, ini K epsilon 1 berlaku seperti itu. Soalnya kalian pasti di sininya pakai epsilon saja. Untuk setiap epsilon yang lebih dari 0 ada itu ya. Ada K epsilon elemen dari N sedemikian hingga untuk setiap N yang lebih dari sama dengan K epsilon, maka berlaku mutlak dari mutlak Xn min mutlak X, dia akan kurang dari epsilon. Gitu ya. Nah, berarti kalian harus menunjukkan ada ini loh. Nah, yang menyebabkan berlaku ini. Siapakah epsilonnya sehingga berlaku untuk setiap mutlak Xn min mutlak X dia kurang dari epsilon. Yuk. Yang saya punya K epsilon 1 gitu ya. K epsilon 1 yang lebih dari sama dengan N. Yang lebih dari sama dengan N, dia menyebabkan salah. Jika N lebih dari sama dengan K epsilon 1. Gimana, Bu? Lebih dari, bukan K epsilon lah, 1 lebih dari sama kurang dari. Ya. Mocone kualik. Mocone kualik. Oke, ini yang kita punya ya. Yang kita punya adalah saya punya K epsilon 1 yang lebih kecil dari atau sama dengan N, gitu ya. Lebih kecil dari setiap N. Yang menyebabkan mutlak dari Xn min X kurang dari epsilon 1. Tetapkan K epsilonnya, Dok. Yang ditetapkan K epsilon 1-nya. Betul. N-nya lebih dari K epsilon 1. Yuk. Bagaimana kalian menetapkan K epsilon kaitannya dengan K epsilon 1? Betul. Kita menetapkan K epsilon 1, apa hubungannya dengan K epsilon? Mencari K epsilon yang berhubungan seperti apa dengan K epsilon 1? Yuk, silakan. Piye. Kalian tadi ini ya, terpancangnya itu cukup dari mutlak Xn gitu ya.
min mutlak X. Nah, ini kurang dari epsilon. Ya. Lalu gimana dengan K epsilonnya? Apa hubungannya antara epsilon dengan epsilon satunya? Yuk. Loh, kayaknya hilang semua tuh, Bu. Halo. Halo. Suara Nggih, Bu. saya hilang kah? Saya kira hilang. Ya, gimana? Pierre. Apakah K epsilon hubungannya apa dengan K epsilon 1? Silent kabar. Kalian membayangkan K epsilonnya itu gimana sih, Rek? Halo. Piye. Sudahkah ini? Masih bingung, Bu. Nyari hubungan epsilon 1 sama epsilonnya. Epsilon 1 dengan epsilon gimana? Kalian mau bawa kemana? Coba sekarang apa namanya, ada mutlak dari xn tuh di situ. Ada xn, ada mutlak dari xn. Nah, gimana kalian membawanya ke sana? Mutlak xn dikurangi mutlak x, mungkin Ibu. Coba kalau kalian gambarkan itu gimana sih?
Maaf lepas Bu Ervin lewat blank area. Maaf Ibu, Silent ini. maaf Ibu tadi Gimana? yang Mengkaitkan gambar antara X. itu gambar yang mana, Ge? Kalian membayangkan K epsilon itu gimana sih? Nilainya positif. Hah? Oke, coba ini dulu. Stop dulu. Balik lagi ke yang definisi. Definisi dari limit. Coba. Kelompok 8 bisa di-share untuk definisi limitnya. Gambarannya seperti apa sih? Ininya Mbak Dina ya. Mbak Dina untuk seri ininya buku Bartelnya. Zoom ya paling blank area tapi enggak kok udah masuk. Tak kira aku terlempar dah. Ini sepi ya Bu ya. Iya kok sepi banget aku kan. Tapi kok enak tulisan. Oke. Ya apa ya, membayangkan K epsilon ke mereka itu. Gini, oke. Tadi sebetulnya Bu Erwin sing epsilon 1 ini nggak usah mbok ganti gitu ndak sebetulnya enak langsung epsilon sehingga dia langsung gandeng ke epsilonnya. Ya dia epsilon 1 kok memisalkan lagi. Ambil epsilon 1 epsilon sampai epsilon 1. Epsilon atau epsilon 1 sama kayak epsilon gitu. Dua kali Langsung jalan. dilangsungkan aja. Betul, jadi yang pertama tadi K epsilon, yang bawah pakai K aja. K Dilangsungkan. K saja, pakai K saja. Oh, Terus sehingga gitu. nanti K ambil yang dengan jadikan K epsilon. nanti disamakan dengan K epsilonnya. Iya, nah, betul. Kuliah gitu. Iya di UNED. Sebentar. Aku nggak bawa pen, nggak bawa pen mouse, kayak iso nulis. Kayak HP mana? Kayak iso nulis terus setting. Oke. Khusus Budina saya yang nuliskan. Aduh, nak. Untuk setiap epsilon lebih dari 0, begitu aja ada K epsilon anggota N sebutkan hingga so N lebih dari sama 0 benar, begitu aja ada. Terus yang bawah kan kita akan ditunjukkan untuk setiap epsilon ada K. K-nya nggak usah pakai epsilon sayang. Ada K anggota N sedemikian hingga. Bentar, Bu. Penghapus ini K. Oke, ada K anggota N
Sedemikian hingga untuk N lebih dari atau sama dengan K, maka oke, itu yang akan ditunjukkan. Oke. Untuk setiap epsilon yang lebih dari 0, K epsilon, oke, kurang dari epsilon. Yang ini ada K elemen dari N. Iya. Yap. Itu yang akan ditunjukkan ya. Karena kita mau menunjukkan untuk setiap epsilon positif, berarti kita ambil. Berarti sekarang ambil epsilon lebih dari 0. Ambil sembarang epsilon lebih dari 0. Ambil sebarang epsilon yang lebih dari 0. Nah, kita kan ambil sebarang epsilon lebih besar, lebih dari 0 nih. Terus ada K epsilon. Nah, kita kan mau menunjukkan yang kanan itu. Oh, sorry. Kertas kerjanya, non. Dalam punyanya mereka tuh. Betul. Jangan orang-orangnya bayarin aja deh. Nah ini Bu. Kok gak kita aku? Oh, masih hilang. di situ Bu. Oh, di situ. Sorry. Ini kita ambil kertas kerjanya, ambil barang nilai mutra xn dikurangi x kan kurang dari nilai mutra xn min x ya. Oke. Nah, mutlak dari mutlak xn min mutlak x. Oke. Ini kurang dari sama dengan x. Pakai sama dengan enggak sih? Mutlaknya tadi kurang 1 enggak? Dalam? Mutlaknya yang kanan kurang 1, non. Oh iya. Kurang sama dengan kayaknya ya. Kurang dari sama dengan xn min x. Itu harus ditunjukkan kurang dari nilai itu. Harus ditunjukkan. Kalau ininya kan sudah kurang dari epsilon. Nah, itu akan jangan dipakai dulu. Dipakai dulu. Itu harus ditunjukkan karena kita akan mau mengambil nilai mutlak xn min x, nilai mutlak xn min kurang nilai mutlak x kurang dari epsilon ya kan. Sedangkan nilai mutlak nilai mutlak x yang kurang dari sama dengan x, nilai mutlak xn min x itu harus kurang dari epsilon. Nah, tapi kita punya nilai mutlak xn min x itu kurang dari epsilon hanya jika n lebih dari sama dengan k epsilon. K epsilon, ya. Hanya jika kalau n-nya tidak lebih dari sama dengan k epsilon, maka kita tidak bisa menggunakan itu. Nah pada yang akan kita buktikan tadi, kita punya k bilangan asli. Supaya kita bisa menggunakan nilai mutlak xn min x kurang dari epsilon, maka hanya diambil berapa? Tidak hanya sama dengan x, paling tidak kan ambil kita kalau k sama dengan k epsilon, n min x akan kurang dari epsilon. Jika apa? Jika betul di atas saja dong. Ambil kelihatan tulisanku. Terlihat kok. Ambil tapi nabrak rokok nih. Ambil k sama dengan k. Oke. Ini gitu. Apa Bu? Ambil k sama dengan k epsilon? Betul. Nah, ambil k sama dengan maka nilai mutlak xn kurang nilai mutlak x akan ini ekivalen ekivalen bawahnya tuh ekivalen nilai mutlak x gak iso tulisan gede-gede drijine kegedean dah. Nilai mutlak xn nilai mutlak
AA kurang dari epsilon. Nah, kita rangkai kembali sekarang. Kita rangkai kembali karena barang epsilon positif artinya setiap epsilon positif ada hingga jika n lebih dari sama dengan k, maka nilai mutlak xn x kurang dari epsilon, artinya konvergen ke nilai mutlak x. Ini saya jadinya kuliah bersama Budi. Kuliah jadinya aku. Aku mau nanya, Bu. Ya. Jadi apa? Jadi sebenarnya kuncinya Ya, itu apa? dari sininya, Bu ya. Ambil K sama dengan K epsilonnya ini, Bu. Jadi selain kita selama ini kalian kan selalu terpancang ini ya untuk melihat mutlak dari fx min L kan gitu ya. Mutlak dari min L itu kurang dari epsilon. Tapi tidak hanya itu gitu. Tapi kita harus menunjukkan ada gitu ya. Ada bilangan ya, ada bilangan asli gitu yang lebih dari yang kurang dari atau sama dengan n gitu ya. Di situ ada k epsilon itu tadi. Kita harus menunjukkan bahwa ada nih, ada k elemen dari n sedemikian hingga menyebabkan mutlak dari mutlak xn min mutlak x itu kurang dari epsilon. Kalau pada yang definisi limit sebelumnya gitu ya, definisi limit sebelumnya kalian kan mencari delta ya. Mencari delta sehingga kalau ini kan barisan limit barisannya. Kalau pada limit fungsi, nah kalau saya punya limit ini adalah fx, ini x mendekati c itu sama dengan L gitu ya. Nah, artinya untuk setiap epsilon yang lebih dari 0 ada delta gitu ya, ada delta yang dia lebih dari jarak antara x dengan c yang dia lebih dari 0. Sehingga mutlak dari fx dikurangi dengan L, dia kurang dari epsilon. Jadi harus menunjukkan ada ini loh, ada delta ini tadi, ada delta yang dia lebih dari jarak antara x dengan c-nya itu. Pada limit barisan, kalau harus kita temukan siapakah yang menyebabkan nilai limit nilai antara fungsi dengan
titik konvergennya tadi itu kurang dari epsilon. Ikut terlempar. Oke. Untuk limit seperti itu ya, kita harus bisa menunjukkan siapa sih. Ada minimal satu aja, ada delta atau ada K epsilon di situ. K epsilon di mana dia itu memastikan bahwa nilai mutlak dari fungsi dikurangi dengan konvergennya di mana itu kurang dari epsilon. Jadi mutlak dari xn min x itu kurang dari epsilon. Tidak hanya kita menunjukkan bahwa dia kurang dari epsilon, tapi kita harus menunjukkan siapa K epsilon atau ada enggak KF. Karena cuman kalau ada itu kan kita cukup menunjukkan satu saja untuk menunjukkan, karena K epsilon itu kan banyak ya. Bisa jadi kayak kemarin itu antara epsilon dengan epsilon 1, oh ternyata epsilon satunya itu adalah epsilon per 2, sehingga kita memilih gitu ya, memilih K epsilonnya itu nilai maksimum atau nilai minimum epsilon 1 dengan epsilon 2, dan seterusnya seperti itu. Itu ya. Oke. Enggak, Ibu. Ada yang mau ditanyakan Kak? Oke, kalau nggak ada bisa dilanjut kelompok 9. 3, 2, 10. Silakan. Kelompok 9. Mana kelompok 9? Kok hilang malah? Dari screen-nya. Saya izin mempresentasikan. Jadi untuk kelompok 9 ini akan membuktikan teorema 3.2.10, yaitu misalkan X sama dengan Xn adalah barisan bilangan real yang konvergen ke X dan Xn lebih dari sama dengan 0, maka barisan akar Xn dari akar kuadrat positif konvergen dan limit akar Xn sama dengan akar X. Untuk pembuktiannya, kita ambil dari teorema 3.2.4 yang menyatakan bahwa jika X sama dengan Xn adalah barisan konvergen, jika dan hanya jika Xn lebih dari sama dengan 0 untuk n elemen bilangan asli, maka limit Xn lebih dari sama dengan 0. Nah, dari sini kan ada dua kasus, yaitu yang pertama,
jika X-nya itu sama dengan 0 dan epsilonnya lebih dari 0. Maka karena limit Xn sama dengan 0, terdapat K elemen N sedemikian hingga N-nya itu lebih besar dari sama dengan K. Sehingga dari sini dapat kita tuliskan bahwa 0 itu kurang dari Xn. Dan ini sama dengan Xn dikurangi 0. Nah, Xn dikurangi 0 ini kurang dari epsilon kuadrat. Jadi, karena kita dapatkan bentuk 0 kurang dari sama dengan Xn kurang dari epsilon kuadrat, ini ekuivalen dengan 0 kurang dari sama dengan akar Xn kurang dari epsilon, yang menunjukkan bahwa limit akar Xn itu sama dengan 0. Kemudian, untuk kasus yang kedua, jika X lebih dari 0, maka akar X-nya lebih dari 0. Di sini dapat kita tuliskan bentuk dari akar Xn kurang dari akar X. Ini dapat kita ubah atau sama dengan akar Xn dikurangi X dikalikan dengan akar Xn ditambah X dibagi dengan akar Xn ditambah akar X. Pada pembilangnya itu, kalau kita operasikan menjadi Xn dikurangi X. Dan untuk pembilangnya, akar Xn ditambah akar X. Nah, perhatikan dari pembilangnya itu kan akar Xn ditambah akar X. Itu kan lebih dari sama dengan akar X. Di mana akar X tadi lebih dari 0. Sehingga, kalau kita tuliskan lagi, akar Xn dikurangi akar X itu sama dengan Xn dikurangi X per akar Xn dikurangi X. Ini kurang dari sama dengan Xn dikurangi X per akar X, yang ekuivalen dengan 1 per akar X dikalikan dengan mutlak Xn dikurangi X. Sehingga dari bentuk ini dapat kita simpulkan bahwa limit akar Xn itu sama dengan akar X. Apakah seperti itu, Bu? Ke atasan, Pak? Mas Evan ke atasan. Oke, kita memandangnya seperti apa ini? Untuk saya punya sebuah barisan bilangan real yang konvergen ke X ya, sama dengan yang 329 Pak. Dan Xn lebih dari sama dengan 0. Oke, maka barisan dari akar Xn konvergen ke akar X ya. Dia konvergen ke akar 324. Jika barisan Xn konvergen ke sebuah bilangan real dan Xn-nya lebih dari sama dengan 0 untuk setiap n, maka limit Xn juga lebih dari sama dengan 0. Oke, kalian memandangnya gimana? Itu Ibu dari teorema 3.2.4 itu kan ada 2 kasus, yaitu X sama dengan 0 dan X lebih dari 0. Kalau pada teorema 324 itu ketika saya punya sebuah barisan bilangan real yang konvergen dan sukunya itu lebih dari sama dengan 0 gitu ya. Suku-suku barisan itu lebih dari sama dengan 0, maka limit dari barisan tersebut juga lebih dari sama dengan 0. Kemudian ini dibawa kemana, Mbak?
akar dari xn. Akar dari xn. Jangan lupa ya, di situ xn-nya dia lebih dari sama dengan 0. Ya, kalau xn-nya lebih dari sama dengan 0 berarti sudah sesuaikah dengan ini? Sudah sesuaikah dengan teorema 324? Sudah, Ibu. Sudah. Untuk X sama dengan 0 dan X-nya lebih dari 0. Oke. Lalu untuk X ya sama dengan 0. Ini dari mana, Mbak? Apa namanya? Jika kasus yang pertama kita ambil untuk X-nya yang sama dengan 0 gitu ya. Kalau X itu kan limit dari XN gitu ya. Limit dari XN-nya dia sama dengan 0. Maka untuk setiap epsilon yang lebih dari 0 ada K elemen dari N dan lebih dari K. Nah, maka ini XN lebih dari sama dengan 0 itu dari mana? Mohon maaf, di mana Ibu? Dari Maka yang bagian ini, bentar, karena wis not full. Ini dari mana, Mbak? Yang ini dari mana? Kenapa tiba-tiba ada ini? Dari mana itu asal? Yang kita punya itu kan kamu tadi ambil kalau saya punya X-nya sama dengan 0 gitu ya. Kalau X-nya sama dengan 0 artinya nilai limit dari Xn gitu ya. Nilai limit dari Xn sama dengan 0. Kalau limit dari Xn sama dengan 0, apakah begini akibatnya? itu Ibu yang 0 kurang dari sama dengan xn kurang dari epsilon. Itu dari mana? Ada yang tahu dari mana? Izin jawab Ibu. Ya. Jadi nilai limit xn sama dengan 0 dapat kita ambil jadi mutlak xn kurangi x kurang dari epsilon. Kan seharusnya kalau nilai mutlak xn sama dengan x kan seperti ini. Nah, tapi karena di sini nilai limit xn sama dengan 0 dapat kita ubah jadi xn ini susah. N dikurangi 0 kurang dari epsilon. Oke. Nah, tapi di sini kita ambil epsilon kuadrat. Nilai epsilon kuadrat di sini menurut kami tidak masalah karena epsilonnya sama-sama lebih dari 0. Begitu Ibu. Jadi tidak mempengaruhi nilai karena hasilnya tetap positif. Nah, di sini nilai mutlak kan hasilnya tentu positif, maka lebih dari sama dengan 0. Jadi nilai mutlak di sini dapat kita hapus jadi 0 kurang dari xn kurang dari menghapusnya dari mana? Oh, bukan dari situ. Bentar.
Menghapusnya dari mana? Gini, Bu. Nah, iya, menghapus mutlaknya dari mana? Kenapa hilang? Karena nilainya positif. Nilainya Karena siapa? XN-nya itu lebih dari sama dengan 0, Ibu. Maka Oke, mutlak diketahui ya, XN karena dikurangi 0 itu diketahui, sama dengan XN. karena diketahui itu XN-nya, berarti setiap suku dari barisan itu lebih dari sama dengan 0, gitu ya. Maka nilai mutlak dari XN itu juga akan sama dengan XN-nya sendiri. Ya, jadi bukan maka di sini. Ini bukan maka. Gitu ya. Gitu. Penulisanmu gitu. Jika X sama dengan 0, nah begini. Maka, artinya gitu ya. Artinya, untuk setiap epsilon yang lebih dari 0, ada, nah, ini tadi fungsinya. Salah satu fungsinya kita menandai gitu ya. Anggaplah epsilon di sini ada epsilon 1, di sini ini epsilon 1, berarti saya punya epsilon 1 itu sama dengan epsilon kuadrat. Iya. Nah, jadi kita ambil di sana, diambil epsilon 1-nya sama dengan epsilon kuadrat. Nah, saya punya ini, mutlak dari xn min x, itu kan kurang dari epsilon 1, gitu ya. Atau di sini mutlak xn dikurangi x-nya siapa? 0 ya. X-nya 0, ini kurang dari epsilon 1 yang kita ambil sebagai epsilon kuadrat. Gitu ya. Terus ini ekivalen dengan siapa? Mutlak dari xn kurang dari epsilon kuadrat. Nah, karena gitu ya. Karena xn-nya itu lebih dari sama dengan 0, maka ini mutlak dari xn-nya itu bisa kita keluarkan sesuai definisi. Gitu ya. Sehingga ini ekivalen dengan akar dari xn kurang dari epsilon. Kaitan akar dari xn kurang dari epsilon gimana? Kita bawa, harusnya dibawa ya. Dibawa bahwa apa namanya? Nilai ini dibawa ke bentuk ya. Jadi kita punya akar dari xn itu kurang dari epsilon, gitu ya. Nah, sekarang kita tunjukkan juga xn min 0 itu kan sama dengan mutlak dari akar xn. Ya. Yang ini sama dengan karena xn-nya lebih dari sama dengan 0, maka akar dari xn itu juga lebih dari sama dengan 0. Oke ya. Nah, karena akar xn itu lebih dari sama dengan 0, maka mutlak dari akar xn itu juga akan sama dengan akar xn. Gitu. Nah, nilai ini kurang dari epsilon. Ketika kita punya untuk setiap epsilon
elemen lebih dari 0 gitu ya. Jika kita punya itu ada K-nya bagaimana ini nanti kaitannya dengan epsilon 1. Sedemikian hingga untuk setiap N yang lebih dari sama dengan K, maka mutlak dari akar Xn min 0 ini kurang dari epsilon ini tadi. Ya, boleh ini kalian teruskan sih. Ini kita teruskan dulu. Coba. Yang ini sama dengan mutlak dari akar Xn sama dengan akar Xn. Yang ini kurang dari epsilon. Sehingga limit untuk akar Xn itu sama dengan berapa, Rek? Ya. Kasus yang kedua. Nah, kayak giniannya itu dioret-oret dulu, Rek. Jadi kalian ambilnya K-nya itu sama dengan epsilon. Oh, apa wis K-nya tadi? Untuk epsilon 1 yang sama dengan epsilon kuadrat. Oke? Kalau ya, silakan lanjutkan ke yang kasus kedua gimana? Alhamdulillah. Yang kasus kedua, jika X-nya lebih dari 0. Akar dari Xn dikurangi akar X sama dengan kalian menentukan epsilonnya di mana ini? Siapa? Gimana itu maksudnya? Iya toh, Rek? Oh, oke, dikalikan itu. Oh, oke. Xn min X per akar Xn plus X. Karena akar Xn plus akar X lebih dari akar X, berarti ini lebih besar dari itu.
Kalau penyebutnya lebih besar berarti nilainya lebih kecil. C. Ini dari mana tuh, Rek? Yang mana, Ibu? Yang ini. Oke. Dari mana? Dari yang di atas, Ibu, operasi yang di atas itu saya tulis lagi. Yakin? Akar X dikurangi X sama dengan Xn min X per akar Xn ditambah X. Ini siapa yang dianu gini? Ini beginikah maksudnya? Plus? Oh, enggak, Ibu, saya salah tulis. Itu plus harusnya. Plus ya? Ya. Oke. Oke. Ini akar kurang dari ini. Terus dari ini apa, Rek? Kamu mau menunjukkan apa? Izin menambahkan gitu. Terus kenapa ini? Kan kita harus menunjukkan bahwa limit dari akar Xn itu sama dengan akar X. Seharusnya di sini itu ditambahkan lagi bagaimana caranya agar mutlak dari akar Xn dikurangi akar X Cobain manasinya. Bawa kunci 2 soalnya. itu kurang dari epsilon, Ibu. Terus mana yang menunjukkan kurang dari epsilon? Ini itu masih belum ditambahkan. Izin, mungkin Mbak Inaya mau menambahkan. Kan harus ditunjukkan ya. Dari ini dari ini ya akan dibuktikan gitu bla 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 bla, maka gitu ya mutlak dari akar Xn min akar X dia kurang dari epsilon. Ya, terus gimana? Izin buka whiteboard nih, Ibu. Oke. Susah tulis. Agak susah nulis tadi, Ibu. Nah, di sini sebelumnya kita tahu definisi limit Xn sama dengan X. Susah. Maka sesuai definisinya apa perlu ditulis lagi, Bu? Untuk setiap epsilon lebih dari 0, bla 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 bla, sehingga Ditulis saja Mas. Nanti untuk melihat soalnya untuk epsilon dan k epsilonnya tadi.
Untuk setiap epsilon lebih dari 0, ada K epsilon setiap lebih dari K nilai mutlak Sn dikurangi X kurang dari Nah, cuma di sini kami menambahkan di sini K-nya itu jadi epsilon dikali akar X, Ibu. Karena di sini akar X tadi udah diketahui bahwa nilainya lebih dari 0, maka tidak masalah. Epsilon dikali dengan akar X. Jadi saat dimasukkan yang tadi akar Xn dikurangi akar X, kan tadi kurang dari sama dengan mutlak Xn min X per akar X. Nah, karena di sini nilai mutlak Xn dikurangi X kurang dari epsilon per X, maka di sini nilai mutlaknya jadi kurang dari epsilon akar X per akar X. Jadi di sini kurang dari akar X. Kurang dari epsilon. Jadi terbukti bahwa limit dari akar Xn sama dengan akar X. Begitu, Ibu. Sekarang kita andaikan ya. Andaikan dia ada limitnya. Kita sebut dia Xn. Dan andaikan si Xn itu punya limit. Tentu saja limitnya adalah Lalu gimana untuk epsilon 1 dan anggaplah ini sebagai epsilon 2 gitu ya. Ini anggap sebagai epsilon 2 di sini. gitu ya. Oh. Kalau kita ambil epsilonnya sama dengan 1, maka Nah, ini kan kurang dari epsilon 2 yang kita ambil sebagai epsilon dikalikan akar X ya. Tadi untuk epsilon 1-nya itu kan sama dengan epsilon kuadrat ya. Untuk epsilon 2-nya itu sama dengan epsilon dikalikan akar X. Nah, bagaimana untuk nilai K kamu menentukannya biar dia mewadahi semua ini. Untuk yang kasus 1 tadi ya Q1 ketika X-nya sama dengan 0 ya. Untuk case 2 X-nya yang lebih dari 0 ya. Oh, X2-nya salah. Oke. Baik. Untuk X-nya yang sama dengan akar X. Ben nggak jumbo jadi ini aja ya tadi. Ya wis lah. Gimana menentukan K-nya?
Siapa K-nya? Untuk memastikan bahwa ini dan ini juga tercakup di K. Gimana? Masih bingung Ibu. Tadi kan N dan K-nya itu elemen bilangan real. Terus N-nya lebih dari sama dengan K. Itu saya bingung ngaitkannya gimana. Untuk epsilon yang dipilih di sini jadinya untuk semua epsilon ya. Oke, ada K. Kalau biar mencakup semua, itu biasanya kita ambil nilai apa? Ada epsilon 1, ada epsilon 2. Nah, Ada K epsilon 1, ada K epsilon Nggih. 2 besar. ada K epsilon 1, ada K epsilon 2 jadinya. Karena kita mengkondisikannya kan berbeda tuh, memilihnya gitu ya. Epsilonnya yang di sini, nah berarti kan epsilonnya sama dengan akar dari epsilon 1 ya. Yang di sini epsilonnya apa nih? Epsilon 2 per akar X. X. Apa? Memilih K-nya. Biar dia tercakup semua. Antara epsilon yang ini dan epsilon yang ini. Gimana? Kalau N lebih dari K epsilon 1, maka yang diperoleh apa? Yang dimiliki apa? Kalau N lebih dari K epsilon 2, apa yang dimiliki? Maka supaya dua-duanya bisa digunakan, dipilih yang mana? K epsilon 1 atau K epsilon 2? Yang pilih yang paling apa? Kalau misalnya K epsilon 1 lebih dari K epsilon 2, maka yang kita pilih yang mana? Sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Probolinggo. Kalau N lebih dari kalau K epsilon 1 lebih dari K epsilon 2, jika N lebih dari K epsilon 1, apakah N otomatis lebih dari K epsilon 2? Kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal atau terlewat. Ada yang lewat. Dengan sempurna. Gunakan jasa layanan kereta api. Tujuannya itu kan N lebih dari sama dengan K ya, Rek ya. Nah, sekarang itu K-nya harus bagaimana kalau saya punya K epsilon 1 dan punya K epsilon 2. Sedangkan kita nggak tahu nih, siapa yang lebih besar di antara keduanya atau lebih kecilkah yang kita butuhkan gitu ya. Nah, untuk memastikan itu berarti K-nya harus dipilih yang mana? Yang paling besarkah atau yang paling kecilkah biar mencakup semua? Yang paling besar. Yang paling ada yang bilang paling besar, ada yang bilang paling kecil. Berarti adil. Kalau sebentar, kalau misalnya K epsilon 1 lebih dari K epsilon 2, tulis ya, tulis. Kalau K epsilon 1 misalnya K epsilon lebih dari K epsilon 1 lebih dari K epsilon 2. Oke. Kalau N lebih dari K epsilon 1, apakah otomatis N lebih dari K epsilon 2, Nak? Ya. Ya. Oke ya. Sebaliknya, kalau K epsilon 2 yang lebih besar dari K epsilon 1, jika N lebih dari K epsilon 2, apakah otomatis
N lebih dari K epsilon 1? Iya. Ya, oke ya. Berarti kita tidak tahu yang mana yang paling besar di antara K epsilon 1 dan K epsilon 2. Berarti yang kita ambil yang mana? Yang paling kecil. Yang besar di antara keduanya. Berarti kita ambil apanya? Supermum. Supermum dari K epsilon 1 dan K epsilon 2. Kalau K epsilon 1 itu lebih besar dari K epsilon 2, maka K sama dengan K epsilon 1 karena dia supermumnya, ya kan? Sebaliknya kalau K epsilon 2 lebih dari K epsilon 1, maka K diambil sama dengan K epsilon 2 karena memberikan supermum dari K epsilon 1 dan K epsilon 2. Oke? Oke, Kak? Paham enggak? Ditanya paham enggak langsung menang banget siap sekali. Tadi kayaknya masih ada yang Bu, yang masih menentukan supermum dan infimum. Oh. Ya, maksimum dan minimum gitu ya. Siapa yang kita ambil yang supermum kah atau yang minimum kah? Coba kalau tadi untuk yang ini ya, yang anggaplah ini yang pertidaksamaan yang pertama, ini pertidaksamaan yang kedua. Jadi kalau saya pengen N-nya itu lebih dari sama dengan K, untuk kasus yang pertama, kita ambil K-nya yang mana, Rek? K-nya siapa? K epsilon 1 atau K epsilon 2? Biar memastikan bahwa N-nya nanti harus lebih dari sama dengan K epsilon 1 dan K epsilon 2. Siapa yang saya pilih? K epsilon 1. K epsilon 1. Gitu ya. Karena saya pilih K-nya adalah K epsilon 1, kan otomatis N-nya juga dia akan lebih dari K epsilon 2. Gitu ya. Nah, Oke, pada case yang kedua, pertidaksamaan yang kedua, saya pengen N-nya itu tetap lebih dari K. Nah, untuk yang pertidaksamaan yang kedua, siapakah yang saya pilih? K epsilon yang mana? K epsilon 2. Yang jadinya akhirnya dia akan juga lebih dari K epsilon 1. Nah, pada kasus yang pertama K epsilon 1 yang kita pilih gitu ya. Yang pada pertidaksamaan yang kedua yang kita pilih adalah K epsilon 2. Nah, pada pertidaksamaan 1 K epsilon 2 itu nilai maksimum atau minimum? Supermum atau infimum? Supermumnya. Pada kasus yang kedua yang kita pilih adalah K epsilon 2. Ya, K epsilon 2 itu supermum atau infimumnya? Supermumnya. Artinya, berarti siapa yang kita pilih untuk K-nya? Yang paling besar. Oke, supermum ya. Oke. Wes, oke ya. Oke. Jadi selain dari kita mencoba memanipulasi bentuk ini, gitu ya, bentuk ininya, kita juga harus menentukan K-nya siapa. Oke? Wes, untuk 3, 2, 10. Udah ya? 3, 2, 10. Berarti stop share. Case close untuk 3, 2, 10. Lanjut ke teorema atau kelompok yang terakhir. 3, 2, 11. Oh, siap. Oke, silakan. Sudah terdengar kan ya?
Baik, selanjutnya yaitu teorema 3.2.11. Di mana bunyinya misalkan xn barisan bilangan real positif sehingga L limit dari xn plus 1 per xn ini ada. Nah, jika L kurang dari 1 maka xn konvergen dan limit xn-nya ini sama dengan 0. Untuk pembuktiannya kan sudah diketahui bahwa L ini limit xn plus 1 per xn ini ada, maka berlaku K elemen dari bilangan asli sehingga setiap n lebih dari sama dengan K. Ini berlaku nilai mutlak xn plus 1 per xn kurang L itu kurang dari epsilon. Atau kita bisa tulis dengan xn plus 1 per xn lebih dari min epsilon kurang dari epsilon. Nah, selanjutnya kita fokus ke yang bagian sini saja. Xn plus 1 per xn dikurang L ini kurang dari epsilon. Kemudian kita tambahkan dengan L, maka ini hilangkan, jadinya xn plus 1 per xn kurang dari epsilon plus L. Nah, kita misalkan epsilon plus L-nya ini bilangan R. Maka xn plus 1 per xn kurang dari R. Terus, karena xn lebih dari 0, maka R lebih dari 0. Ini merupakan teorema 3.2.4. Selanjutnya, kan sudah diketahui bahwa R kurang dari 1. Nah, berarti letaknya L itu ada di antara 0 dan 1. Kita misalkan terdapat R merupakan elemen bilangan real sehingga R lebih dari 0 kurang dari R kurang dari 1. Jadi, misalkan epsilon ini R epsilon sama dengan R kurangi R. Lebih dari 0, ini kan dari sini kan epsilon plus R sama epsilon plus R sama dengan R, maka epsilon itu R kurang R. Karena limit dari xn plus R per xn sama dengan R dan epsilon itu lebih dari 0, maka terdapat K elemen dari bilangan asli sehingga setiap n lebih dari sama dengan K berlaku xn plus 1 per xn nilai mutlak xn min 1 per xn kurang L ini kurang dari epsilon. Atau kita bisa tulis dengan xn plus 1 per xn kurang R kurang dari lebih dari min epsilon kurang dari epsilon. Kemudian kita operasikan dan sampai di sini xn plus 1 per xn xn plus 1 per xn kurang dari epsilon plus L, di mana epsilonnya itu kan sama dengan R kurang R. Jadi ini R kurang R kurang ini tambah harusnya. Jadi kan ini habis tinggal R xn plus 1 per xn kurang dari R. Nah, kita kalikan dengan xn, maka hasilnya xn plus 1
kurang dari xn dikali R setiap n plus setiap n lebih dari sama dengan K. Nah, di sini kan xn plus 1-nya dan xn-nya merupakan bilangan real positif. Maka xn plus 1 dan seterusnya itu pasti lebih dari 0. xn plus 1 lebih dari 0 kurang dari xn kali R kurang dari sampai SK dikali R pangkat berapa. Nah, kita untuk mencari pangkatnya ini, kita lihat polanya, di mana sini untuk N plus 1, itu, N, mohon maaf, ini kita lihat dari sini, R ketika dipangkatkan 2, ini di sini N-nya kan min 1. Nah, ketika di R-nya pangkat 3, itu N-nya min 2. Berarti untuk mencari pangkat R-nya ini, berarti kan N kurang berapa? Dikurang 1. Nah, ketika K-nya X-K-nya ini bernilai K, berarti untuk R-nya ini tinggal dimasukin di sini K-nya, jadi N min K plus 1. Nah, selanjutnya, kan udah ketemu ya, jadi xn plus 1 lebih dari 0, bla sampai kurang dari xk dikali R pangkat N min K plus 1. Nah, di sini untuk XK per Rn itu kita misalkan C, jadi hasilnya C dikali R pangkat N plus 1. Itu artinya kita akan memiliki Xn plus 1 lebih dari 0 kurang dari C dikali Rn R pangkat N plus 1. Nah, kita limitkan. Limit dari 0 itu kan 0. Terus Xn plus 1 berarti limit Xn plus 1. Nah, untuk R pangkat N ini kan menurut contoh 3.1.11 yang B itu 0. Jadi kita juga tahu bahwa R-nya itu kan di antara 0 dan 1, maka limit dari C kali R pangkat N plus 1 itu 0. Jadi kita memperoleh limit Xn plus 1 sama dengan 0. Sehingga menurut teorema 3.1.10 limit Xn sama limit barisan Xn itu sama dengan 0, itu artinya konvergen. Sebentar, kamu tahu dari mana tuh, Nak? Coba Ibu? kamu ambil dari saya enggak paham. Itu artinya memenuhi Xn plus 1 lebih dari 0 kurang dari C kali R pangkat N ditambah 1. Terus limitkan, maksudnya apa, Nak? Itu saya limitkan dari persamaan tersebut, saya limitkan seperti itu, Bu. Jadi mau cari limit dari 0, limit dari Xn plus 1, limit dari C kali R pangkat N plus 1, gitu kah? Iya, Ibu. Bukan, salah tuh. Kamu pakai teorema 3.1.10 tuh. Yang menggunakan adanya konstanta C yang lebih dari 0 dan barisan AN yang konvergen ke 0. Barisan AN yang mana? Barisan R pangkat N plus 0. Karena Bu, ini masih R di antara 0 dan Bu Dina, ini tujuannya membuktikan 3.2.10. kalau barisannya kalau B
di antara 0 dan 1, maka limit B pangkat N sama dengan 0. Bu Dina. Bu Dina. Halo, cek. Suara saya terdengarkah? Oh, saya takutnya saya yang terlempar. Nanya yang Nah, lempar iya. dan suaranya tadi gemersek gitu, Bu. Ya, beliaunya memang lagi naik kereta. Coba Mbak ke atas dulu, Mbak. Saya sampai terpana. Oke. Yang kita punya adalah limit xn plus 1 per xn itu sama dengan L. Dan di L-nya ada. Iya. Oke. Ya, benar. Oke. Kalau saya punya limit xn plus 1 per xn itu sama dengan L, gitu ya, sama dengan L, maka berlaku itu untuk setiap epsilon yang lebih dari 0, gitu ya. Ada K epsilon elemen dari N sedemikian hingga untuk setiap N yang lebih dari sama dengan K epsilon. Oke, KW. Berlaku mutlak dari itu kurang dari epsilon. Oke. Ini dimisalkan berarti gitu ya. Ya, benar, Bu. Dimisalkan R adalah epsilon plus L. Dimisalkan seperti itu kurang dari R. Oke. Karena XN lebih dari 0 dari mana, Mbak? XN lebih dari 0 kan kalau apa namanya di sini kan udah diketahui misalnya XN sama dengan 0. Nah, Lu itu mau dibuktikan. oh ini Bu, dari kan mana? kalau apa namanya penyebut kalau misalnya kurang dari apa namanya Emang sama nggak dengan 0 kan boleh. enggak, kalau sama dengan 0 itu kan apa namanya nggak akan terdefinisi. Jadi kita misal apa Kalau kurang dari 0 boleh nggak XN-nya begitu? boleh Bu, tapi kan karena di Boleh. sini ini mutlakan jadi otomatis positif. Nah, ini kan kita terpisah dari XN, Mbak. Dari mutlak dari itu ya. Kita cuma bicara XN saja. XN-nya kenapa di situ dituliskan? Karena XN lebih dari 0, bukan kurang dari 0. Mohon izin menjawab, Bu. Oke. Karena pada teoremanya sudah diketahui bahwa XN adalah barisan bilangan real positif. Oh iya deh. Nah, itu ya. Iya ya Bu. Karena Pak. dia adalah barisan bilangan real yang positif, gitu ya. Berarti kan setiap suku-sukunya dia lebih dari 0, gitu ya. Lebih dari 0. Kalau positif itu lebih dari 0 apa lebih dari sama dengan 0? Lebih dari 0. Nggak pakai sama dengan? Kenapa? Kalau kan cuma doang Bu, positif. 0 itu positif bukan? Netral. Positif atau bukan? Pertanyaan saya, 0 itu termasuk bilangan real positif atau bukan? Positif Bu. Hah? Positif. Bilangan real positif 0. Positif atau negatif? 0 itu positif, bilangan real positif kah? Tapi kalau dari garis bilangan tuh bilangan 0 bilangan diri Bu, nggak ada positif sama negatifnya. Nah, pertanyaan saya, 0 itu bilangan real positif atau bukan? Bukan. Yakin? Yakin? Nggak yakin masih.
Aku udah mau takoni ngono ndak. Lelanggi. Nanti ngaruh ke simbolmu ini, Mbak, karena XN. Karena kan diketahuinya itu kan barisan bilangan real positif, gitu ya. Nah, apakah bilangan real yang positif itu termasuk 0? Apakah 0 itu bilangan real yang positif? Bukan ya. Jelas. Tegas Bang Reni, tegas. Nah, oke ya. Apakah dia Jadi, negatif? apakah 0 itu bilangan real yang negatif? Bukan. Bukan. Oke, sudah mulai ya, mulai tegas ya. Jadi nek X lebih dari atau sama dengan 0, bacanya gimana, Nak? Iya, aku paham. Oke, sudah tahu ya kenapa di situ ditulisnya XN lebih dari 0. Maka L lebih dari 0 dari mana? Teorema 3, 2, 4. 3, 2, 4 apa isi? Halo. Ya, Bu Dina. Tiga, 2, 4. X sama dengan XN barisan konvergen dan XN lebih dari 0, lebih dari sama dengan 0, setiap N bilangan asli, maka X sama dengan limit XN lebih maka dari, limitnya gitu ya? Ya, Limitnya dia lebih dari sama dengan 0. Lebih dari sama dengan 0. Nah, sekarang yang L itu siapa, Mbak? L-nya itu limitnya siapa? XN plus 1 per XN. Bukan hanya limitnya XN saja. Kalau kita hanya tahu kalau XN-nya saja yang lebih dari 0, bolehkah saya bilang kalau L-nya lebih dari 0? Boleh. Boleh? Dari mana? Mungkin karena mengandung XN itu. Mengandung XN. Waduh. Terus XN plus 1-nya nggak dianggap. Kasihan sekali. Nggak dianggap ya. Iya. Adakah yang tahu siapa? Nah, apalagi di situ diketahui, ada diketahui L kurang dari 1. Oke. Gimana kamu memastikan gitu? Karena XN lebih dari 0, maka L-nya lebih dari 0. Padahal L itu bukan limit dari XN loh, tapi limit dari XN plus 1 per XN. Dari mana? Karena kan limit XN plus 1 per XN ini kan bukan limit barisan, tetapi limit dari rasio XN plus 1 per XN. Ono rasio baru. Biye. Kalau 3, 2, 4 tadi bilangnya apa? Sing salah sing bawah tadi loh, Nduk. Yang bawah tadi, nah.
Oke. Ya, Ini L lebih dari 0 aja masih ya belum XN. Nggih. Nah, biar Sinyalnya nggih. Biar runtutannya ngerti, Mbak. Di 3, 2, 4 ya. Oke. Saya punya salah. Untuk 3, 2, 4. Nah, kalau saya punya berarti limit dari biar nggak XN wes, biar kalian nggak jumbo, saya ganti dengan BN. Gitu ya. Sama dengan XN lebih dari 0 untuk ini, maka oke. Kalau saya punya Bu Ervin, dalam masalahnya lah itu yang bawah tadi loh, Dok. Bu Ervin. yeah. Bu Ervin. Oh, oke, Bon. Nanti saya ini. Yang bagian ini, Bu? Apa yang ini deh, Mbak? Yang ini kah, Bu? Halo, Bu Dina hilang. Nah, Bu Dina. Nah, yang bawah itu loh, Dok, yang itu dia diambil limit dari semuanya. Padahal kan kita tidak pakai itu kan. Yeah. Itu kan pakainya yang itu, sorry. Limit X, nilai mutlak XN plus 1, XN plus 1 min X kurang dari sama dengan C kali AN. Okay. Pakai yang itu, Tante. XN plus 1 min XN plus 1 itu adalah ekor ke-1 dari barisan XN. Jadi, nah, nilai mutlak XN plus 1 kurang dari C AN, berarti kan nilai mutlak XN plus 1 kan belum tulis XN plus 1 min 0 toh ya. X-nya 0 berarti. Kurang dari CAN. C-nya siapa? C-nya adalah C-nya bilangan positif. XK per R pangkat K. C-nya. XK kan suatu bilangan suku ke K dari barisan X dibagi R pangkat K. Ada positif tidak? Tadi barisannya kan barisan tidak negatif atau positif? Nah, tadi positif ya. Sedangkan R tadi tidak lain adalah bilangan di antara L dan 1 ya kan, berarti dia juga positif karena L-nya lebih dari 0 ya. Ya, Bu, benar. Sehingga R pangkat C karena dia adalah XK per R pangkat K juga merupakan bilangan positif. Sedangkan barisan R pangkat N plus 1 kan dia merupakan barisan. Nanti kan bisa N-nya berganti 1, 2, 3 dan seterusnya. Barisan R pangkat N plus 1 itu adalah barisan R pangkat N. Untuk suku ke, R pangkat N plus 1, ekor ke-1 dari barisan R pangkat N. R-nya siapa? R-nya adalah bilangan di antara 0 dan 1. Karena dia dicepit antara L dan 1 tadi kan, L-nya lebih dari 0. Oke. Nah, barisan yang jika R-nya di antara 0 dan 1, maka R pangkat N-nya konvergen ke 0. Paham, Nak? Ya, paham. Jadi kita punya barisan R pangkat N
plus 1 yang konvergen ke 0, konstanta C yang positif. Sehingga nilai mutlak, karena nilai mutlak Xn plus 1 itu bila buat tulis nilai mutlak Xn plus 1 dikurangi 0, jadi bukan hanya Xn plus 1 saja, tapi nilai mutlaknya. Nah, nilai mutlaknya dari Xn plus 1 dikurangi 0 kurang dari 2. Apa artinya? Maka barisan Xn konvergen ke 0. Nah, ini merupakan dari teorema ini menunjukkan bahwa kita bisa membuktikan limit suatu barisan, nilai limit dari suatu barisan dengan limit dari perbandingan Xn plus 1 per Xn. Jika limitnya ada dan nilainya kurang dari 1, maka barisan tersebut konvergen ke 0, gitu loh. Jadi kita nggak perlu lagi mencari K epsilon, nggak usah. Kita nggak perlu mencari apa jenenge mau konstanta C, tidak. Tapi dari teorema tadi kita bisa mengatakan bahwa jika barisan Xn plus barisan Xn itu dengan Xn plus 1 per Xn-nya mempunyai limit atau limit Xn plus 1 per Xn-nya ada dan nilainya kurang dari 1, maka barisan Xn konvergen ke 0. Tuh. Contohnya ada di bawahnya, Tanda. Contoh ada di bawahnya. Paham ya? Jadi pembuktianmu salah loh ya, pembuktiannya masih salah. Iya, pakai 31 nggih, 3110. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Sama lu gua. Nggih. Ada yang mau ditanyakan kah? Mas Evan, raise hand, monggo. Apa? Izin tanya tapi bukan terkait materi, Bu. Oh, tanya apa, Mas? Terkait jadwal UAS itu apakah mengikuti di jadwal yang dipilih itu, Kak, Bu? Nantang Evan. Karena begini, Bu, sebelumnya mohon maaf untuk di jadwal sudah mendengar hembusan angin di luar. Untuk jadwal di Dell itu kan tanggal 7. Nah, tanggal 7 itu saya berhalangan, Bu. Apakah bisa kalau misal pakai dispen dari rektor gitu? Mau kemana, Mas? Ada kegiatan itu, Ibu, Beswan Jarum. Oh, Beswan Jarum. Kegiatannya wajib. Oh. Saya sama Budina loh belum omong-omongan soal UAS. Nantang. Dia mendengar hembusan dari luar. Belum saya bicarakan dengan Budina sih. Jadi saya pun juga belum bisa jawab akhirnya ya, Bu ya. Jangan dibicarakan di sini, ngopeng arah-arahnya. Ya, Bu, makasih. Nanti kalau sudah jelas untuk kapan pelaksanaannya nanti kita sampaikan, ya. Ya. Ada lagi? Tidak ada? Saya boleh tanya, Bu Dina? Enggak jelas. Ini sih, Bu. Apa namanya, Mboten? Nah, anak-anak wes ya, terima kasih buat ini ya, buat perkuliahan kita hari ini. Semoga nanti enggak ada yang bingung lagi. Jangan lupa ketika menentukan limit tidak hanya yang bagian ujung atau ekornya itu definisi limit bahwa mutlak dari fx min x kurang dari epsilon saja, tapi jangan lupa dicari k epsilonnya, gitu ya. Oke, terima kasih untuk perkuliahan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dina jangan out dulu nih, Bu. Saya tak tanya dulu. Saya tak tanya dulu.
Arek nguping. Nggak apa-apa sih Bu kalau